Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala ba'atha ila khalqihi rusulan. Dan kita juga harus beriman bahwasanya Allah SWT mengutus kepada hambanya para rasul. Allah berfirman, mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Para rasul yang Allah utus ke muka bumi itu memberikan peringatan, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menyambut dakwah para rasul. Dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingkar terhadap dakwahnya para rasul, ajakannya para rasul. Kenapa Allah turunkan para rasul? Sebagai hujjah. Untuk menutup alasan. Ketika nanti di hari kiamat mereka mengatakan, tidak ada datang keterangan kepada kami ya Allah. Bagaimana kami cara beribadah kepada Engkau? Bagaimana kami taat kepada Engkau? Tidak ada yang menyampaikan demikian. Maka rasul, setiap rasul yang Allah sampaikan ke muka bumi ini untuk menutup celah dan alasan manusia. Tak kala nanti di hari kiamat dan di alam kubur mereka ditanya tentang syariat Allah. Mereka ditanya tentang perintah-perintah yang dilakukan maupun larangan-larangan yang ditinggalkan. Dan perintah serta larangan tidak akan datang kecuali melalui perantaraan para rasul. Wa nu'minu bi anna awwalahum. Dan kita harus beriman kepada semua rasul tersebut, mulai dari yang pertama Nuh alaihissalam dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Kami utus engkau wahai Rasul, kami wahyukan kepada engkau sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelah engkau. Di ayat tersebut isyarat yang kuat bahwasanya Rasul yang pertama kali itu adalah Nuh alaihissalam. Apalagi di dalam hadis syafaatul uzma. Beda antara Nabi dan antara Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu salah seorang bapak di antara kalian. Bapak dari antara laki-laki di antara kalian. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki yang sampai dewasa. Anak laki-lakinya meninggal semuanya dalam keadaan masih balita. Walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutupnya para nabi. Dan ketahuilah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah, para nabi adalah Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim. Yang berikutnya adalah Nabi Musa. Yang berikutnya adalah Nabi Nuh. Yang berikutnya adalah Nabi Isa. Mereka yang Allah khususkan disebutkan dalam Al-Quran secara berurutan. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Demikianlah kami ambil dari para nabi perjanjian-perjanjian yang kuat dari engkau dan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan kita juga harus berkeyakinan bahwanya syariat Nabi Muhammad SAW itu mengandung dan mencakup keutamaan seluruh syariat-syariat para rasul yang disebutkan tadi. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fi." Kami telah syariatkan, Allah telah syariatkan daripada perkara agama ini sebagaimana yang telah Allah SWT wasiatkan kepada Nabi Nuh dan sebagaimana yang Allah SWT wahyukan kepada engkau dan wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, agar mereka itu menegakkan agama dan janganlah berpecah belah. Dan kita juga harus beriman bahwasanya seluruh rasul itu adalah manusia. Seluruh rasul itu adalah makhluk, tidak memiliki hak-hak ketuhanan, tidak mencipta, tidak memberikan rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak melapangkan dada, tidak menghidupkan orang yang mati. Kecuali dengan izin Allah SWT. Yaitu mukjizatnya Nabi Isa. Allah izinkan dengan kehendak Allah dia menghidupkan orang yang mati. Tapi itu pun atas kehendak Allah SWT. Allah berfirman tentang Nabi Nuh. Dan dia adalah Rasul yang pertama. Wala aqulakum indi khazainullah wala alamul ghaib wala aqulu inni malak.
Aku tidak pernah berkata kepada kalian, aku memiliki perbendaharaan Allah. Aku yang bisa memberikan kalian rezeki. Aku yang bisa membuat kalian itu kaya. Aku yang bisa membuat kalian itu miskin. Aku bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang kalian tanam. Menjadikan tanaman-tanaman tersebut berbuah. Peternakan-peternakan kemudian menjadi subur. Menjadi sehat-sehat. Beranak pinak yang banyak. Aku tidak mengatakan seperti itu. Dan aku juga tidak pernah mengatakan kepada kalian aku mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak pernah pula mengatakan aku adalah sosok malaikat. Kemudian Allah SWT memerintahkan nabinya, yaitu nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. La aqulakum indi khazainullah. Sama. Ya. Aku tidak pernah berkata kepada kalian, aku memiliki perbendaharaan Allah. Aku yang bisa buat kaya seseorang dan bisa miskin seseorang. Wala alamul ghaib, aku tidak tahu perkara yang gaib. Wala aqulakum indi khazainullah wala alamul ghaib, dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Wala aqulakum inni malak, dan aku juga tidak mengatakan aku ini malaikat. La amliku nafsi naf'an wala dharan illa masyaallah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak memiliki kemanfaatan untuk diriku sendiri. Dan tidak pula bisa sanggup menolak kemudaratan dari diriku sendiri. Untuk mendatangkan kemudaratan, demikian juga mendatangkan kemanfaatan. Tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakul, inilah amliku lakum darra wala rasada. Aku tidak bisa memiliki kemanfaatan untuk kalian. Dan aku tidak sanggup mendatangkan kemudaratan bagi kalian. Serta petunjuk. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah SWT kalau Allah berkehendak. Dan tidak akan ada walan ajida min dunihi multahada. Wa nu'minu bi annahum abidun min ibadillah. Dan kita harus beriman bahwasanya para rasul itu adalah hamba-hamba Allah. Allah muliakan mereka dengan kenabian mereka. Allah muliakan mereka dengan kirisalahan mereka. Karena mereka itu utusan Allah. Allah subhanahu sifati semua rasul sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Wasawum bil ubudiyah fi alam maqatumatihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka. Kemuliaan mereka, risalah mereka sama. Tapi yang membuat mereka berbeda di sisi Allah satu sama lainnya, sejauh mana perbedaan ibadah, tingkatan ibadah satu sama lainnya di hadapan Allah SWT. Allah berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'anuh, innahu kana abdan syakura." Anak keturunan yang dibawa, yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Lihat di sini Allah sebutkan abdan, seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah, memperbudak dirinya di hadapan Allah SWT, yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala, maha luas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah turunkan Al-Furqan, turunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Rasul yang terakhir, Wadhkur ibadana Ibrahim. Dan Allah waqala fi rusulin akharin. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang rasul-rasul yang lain. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah, sebutkanlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Semuanya Allah sebutkan dengan ubudiyah. Bahwasanya mereka adalah budak-budaknya Allah. Mereka adalah hamba-hambanya Allah yang mengabdi kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Wadhkur abdana Daud. Allah sebutkan juga tentang Nabi Daud, hamba kami. Nabi Sulaiman Allah sebutkan juga hamba kami. Nabi Isa bin Maryam Allah sebutkan juga hamba kami yang kami beri nikmat kepadanya.
Wa nu'minu bi anna Allah khatamar risalat bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup risalah dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad untuk semesta alam, dari kalangan jin dan manusia semuanya, lintas bangsa dan negara serta wilayah, harus mereka itu beragama Islam. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Ayatnya jelas. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Rasul, wahai manusia semuanya, aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Berbeda dengan nabi-nabi terlebih terdahulu. Mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Sehingga tidak heran kalau sekiranya dalam satu masa terdapat beberapa orang Rasul. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW, seluruh dunia yang namanya Rasul cuma satu, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa wa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Allah perintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semua manusia. Wa nu'minu bi anna syari'atahu ya dinul Islam. Dan kita juga harus beriman serta yakin syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah agama Islam yang diridhai oleh Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain agama Islam. Allah dengan jelas berfirman, innad dina indallal Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Aku ridhai untuk kalian adalah Islam sebagai agama. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi al-islam dinan falyuqbal minhu fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima oleh Allah SWT, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Dan kita juga harus yakin, man za'amal yawm dinan qa'iman maqbulan indallah. Kita juga harus yakin, siapa saja yang menyangka ada agama yang diterima di sisi Allah selain agamanya Nabi Muhammad SAW, apakah itu agama Yahudi atau Nasrani, maka dia kafir dengan kesepakatan ulama kaum muslimin, seluruh ulamanya, dari kalangan 4 mazhab maupun yang lainnya. Apakah mazhab Hanifah, Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Hanafi, Maliki, Hambali, ataupun Syafi'i. Li'annahu mukadzibun lil Qur'an. Kenapa dikatakan kafir? Karena mereka mendustakan Al-Qur'an. Al-Quran jelas mengatakan innad dina indallal Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Quran jelas mengatakan wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan Allah terima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.